the vault. Step out, keep the line moving. We ain't got all day to get this. Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya, dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film dari sebuah TV series yang dirilis pada tahun 2005 yang berjudul Prison Break. Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu sebesar 8,9. Menceritakan sebuah rencana untuk menyelamatkan kakaknya dari hukuman mati. Sang adik tak kuasa melihat kakaknya akan dihukum mati, sehingga ia akan berencana untuk membawa kabur kakaknya dari dalam penjara. Pria yang sangat cerdas ini akan beraksi. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya gengs. Kalau sudah, yuk kita mulai. Film diawali dengan seorang pria berambut cepak yang sedang ditato pada anggota badannya. Pria ini bernama Michael Scofield, seorang yang luar biasa jenius dengan ide-ide gilanya. Pria ini merupakan tokoh utama dalam film ini. Adegan dilanjutkan dengan Scofield yang sedang membereskan dan membuang seluruh arsip dan data-data di sebuah apartemen. Keesokan harinya, tibalah hari yang ditunggu Scofield. Ternyata ia melakukan aksi perampokan pada sebuah bank. Tapi anehnya saat polisi datang, ia menyerah begitu saja tanpa adanya perlawanan. Seolah-olah ia dengan sengaja ingin ditangkap oleh polisi sedari awal. This is the police. You are completely. Put down your weapons now. Di persidangan, hakim nampak bingung dengan terdakwa karena jarang ada terdakwa yang berbicara dengan jujur apa adanya dan mengaku bersalah. Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest. Additional time to consider your response. I've already done that, Your Honor. Dan pengacaranya pun dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Scofield. Pengacara tersebut bernama Veronica yang sekaligus adalah mantan pacar dari kakaknya Scofield. Akhirnya hakim memutuskan hukuman 5 tahun penjara kepada Michael Scofield. Tapi anehnya ia malah tersenyum ketika ia ditetapkan sebagai terpidana. Michael Scofield ditahan di penjara Fox River Joliet di daerah Illinois. Ini adalah gambaran penjara tersebut. Perkenalkan, dia adalah Brad Bailey, kepala sipir lapas. Ia menjadi tokoh yang sangat menyebalkan dalam film ini. Nah, di sel ini Scofield ditahan ditemani oleh satu teman, misalnya yang bernama Fernando Sucre. Dan akhirnya kita diberitahu untuk apa Michael Scofield sengaja menjebloskan dirinya sendiri ke penjara. Dan ini adalah alasannya, yakni Lincoln Burrow. Dia adalah kakak dari Michael Scofield. Dia adalah terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi 1 bulan lagi. Karena ia telah membunuh kakak dari wakil presiden. Jadi maksud dari Michael Scofield merampok bank adalah karena ia dengan sengaja ingin masuk ke dalam penjara guna membebaskan kakaknya dengan cara membawa kabur kakaknya melarikan diri dari dalam penjara. Karena ia yakin bahwa kakaknya tidak melakukan pembunuhan tersebut, dan ia hanya dijebak dan difitnah. Lalu scene berpindah ke dalam klinik dalam sebuah penjara. Perkenalkan, ini adalah Dr. Sarah Tragedy. Ia adalah seorang dokter yang menangani orang-orang sakit dalam penjara. Ia juga merupakan anak dari seorang gubernur. Scofield mengeluarkan gombalan-gombalan untuk memikat hati si dokter. Lalu saat Dr. Sarah keluar, Michael Scofield menaruh kertas origami di celah lubang pembuangan air. Scene berganti, Burrow kaget ketika melihat ada sosok adiknya berada di dalam penjara yang sama dengan dirinya. Dan Michael Scofield di situ menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke penjara Fox River. Burrow menolak karena itu merupakan perbuatan yang sangat mustahil. Jadi arsip-arsip dan data-data di awal film tadi adalah strategi-strategi untuk kabur dari dalam penjara yang telah dipersiapkan dengan matang oleh Scofield. Banyak misi-misi yang harus dilakukan, tapi harus dilakukan dengan sabar oleh Scofield, sehingga rencana kabur tidak terjadi secara asal-asalan. Nah, ini nih yang membuat filmnya menjadi sangat menarik, karena banyak sekali jalan-jalan dan cara-cara yang Michael Scofield buat untuk kabur dari penjara Fox River. Michael Scofield tidak sembarang memilih orang sebelum ia masuk penjara.
Ia telah melakukan riset siapa saja napi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa menolongnya. Phase 3 Deuce's got the hoops. Norteño's got the bleed. Pet lover. He'll deny it, but he's DB Cooper. Parrot. Abruzzi. I need you to hire me a PI. Perkenalkan, ini adalah Charles Westmoreland. Scupil berkata kepada Charles bahwa ia mengenal istrinya dan ia mengklaim tahu banyak tentang Charles. Bahkan Scupil berkata ia tahu siapa sosok sebenarnya Charles ini. You're Charles Westmoreland, right? Do I know you? You're your wife. Everything about me. Who are you? Michael Schofield. Dia adalah DB Cooper. DB Cooper adalah seorang yang kabur dari pesawat 30 tahun yang lalu dengan membawa uang tunai sebesar $1,5 juta. Tapi Charles mengelak bahwa dirinya bukanlah DB Cooper. Suatu siang, Scupil dipanggil oleh kepala penjara Pope. Kepala penjara mempertanyakan untuk apa seorang lulusan sarjana arsitek berada di tempat ini. Karena mana mungkin sih seorang arsitek harus rela merampok bank karena ia tidak memiliki uang. Karena kepala penjara tahu hal ini, maka ia mengambil keuntungan pribadi dengan meminta sang arsitek Scupil membantu menyelesaikan miniatur Taj Mahal untuk hadiah ulang tahun istrinya. Namun Scupil menolak. Then we're through here. Scene berpindah kepada Veronica yang datang untuk menjenguk Scupil. Ia kini tahu maksud dan tujuan Scupil masuk ke dalam penjara. To what? Save him? I deserve to know I loved him as much as you did. Dan Scupil meyakinkan Veronica untuk menelusuri bukti pembunuhan kakak wakil presiden. Karena Scupil yakin bukti ini telah dimanipulasi oleh seseorang yang sangat jahat. Lalu scene berganti, perkenalkan dia adalah John Abruzzi. Dia adalah seorang gembong mafia yang berbahaya. Kemafiaannya pun masih terbawa di penjara. Ia memiliki jabatan di antara para napi, yaitu koordinator para napi pekerja yang diberikan tugas bersih-bersih atau renovasi. Di sini Michael Scupil ingin bergabung menjadi bawahan Abruzzi sebagai salah satu rencana untuk terbebas dari penjara. Abruzzi, I need you to hire me a PI. Just what I need. A duck. Come find me when you're ready to talk. Dan ternyata untuk bergabung dengan Abruzzi tidak semudah itu. Akan tetapi Scupil telah memikirkan caranya sebelum ia masuk ke penjara ini. Scupil memberikan sebuah kode kepada Abruzzi berupa kertas burung origami. Beberapa saat kemudian datang sebuah telepon dari rekan Abruzzi yang mengatakan ia mendapatkan sebuah pesan yang berisi burung origami. Dan di mana pesan itu memuat foto yang berisikan Fibonacci. Fibonacci adalah orang yang selama ini menjadi incaran dari geng mafianya Abruzzi. Jadi Scupil ini tahu nih keberadaannya si Fibonacci ini. Abruzzi pun segera mendatangi Scupil dan menyuruh agar Scupil segera memberitahu di mana Fibonacci berada. Tapi Scupil menolak karena bukan begitu cara mainnya. Akhirnya Scupil pun dipukuli oleh anak buah Abruzzi karena enggan memberikan informasi itu. What is this all about? Where's Fibonacci? It's not the way it works. Karena membuat onar, Scupil pun dihukum 90 hari dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tapi Scupil melakukan negosiasi agar tidak dimasukkan ke dalam sana. Ia menerima penawaran memperbaiki miniatur Taj Mahal milik sang kepala penjara. I'm not of much value to you in the shoe. They won't provide anywhere near the sheer strength to complete its win, June. Yes. Then we better get started. Perkenalkan, ini adalah Lisa, mantan istri Burrow, dan ini adalah LG, anak kandung dari Burrow. Terlihat bagaimana LG ketika menengok sang ayah, ia sangat kecewa kepada ayahnya. Tapi sang ayah tidak bisa berbuat banyak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lanjut, Scupil berobat kepada Dr. Sarah yang meminta agar disuntik insulin karena ia mengaku memiliki riwayat diabetes. Last thing I want is to be administering insulin to a man who doesn't need it. Lalu dokter pun berkata ia tidak akan memberikan insulin kepada orang yang tidak mengidap penyakit diabetes. Ia akan melakukan tes terlebih dahulu kepada Scupil. Jadi perlu diketahui orang yang diabetes tipe 1 tidak dapat menghasilkan hormon insulinnya sendiri, sehingga ia perlu untuk disuntik insulin. Lanjut, karena Scupil berpura-pura sakit, maka ia harus minum obat penghambat insulin sehingga ia harus mencari obat tersebut.
Perkenalkan, ini adalah si Not atau Franklin. Dia adalah apotekernya para napi, atau dia adalah napi yang memiliki akses untuk mendapatkan obat-obatan di penjara. Disinilah Scupil mendapatkan obat penghambat insulinnya, namun itu tidak gratis. Lalu dia pun membayarnya. Kabar gembira datang dari seorang sipir yang memberikan akses pekerja sehingga kini Scupil resmi menjadi pekerja bawahannya Ambrogi. Ia kini bisa leluasa mengobrol dengan kakaknya, karena kakaknya adalah seorang pekerja juga. Lalu Scupil sedikit membocorkan rencananya kepada kakaknya itu. Dan ternyata yang mengejutkan adalah arsitek dari penjara Fox River di mana tempat mereka ditahan ternyata itu adalah karya dari Michael Scupil. Dan tato yang diceritakan di awal tadi itu bukan sembarang tato, tetapi itu merupakan blueprint dari penjara Fox River, beserta seluruh strategi dan rencana untuk kabur dari penjara. Bersambung. Kalau kalian setuju, One More Film akan melanjutkan series film ini. Komen di bawah ya, geng. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.